Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjut dars kita dalam At-Tuhfah. Ini adalah dars yang ke-67, masih dalam pembahasan al-maf'ul al-mutlaq. Kemarin kita sudah membaca pembagian maf'ul mutlaq dari sisi fungsi. Dari sisi fungsi terbagi 3, yaitu yang pertama berfungsi untuk ta'kid, mempertegas amil. Yang kedua untuk menerangkan macam amil. Yang ketiga untuk menjelaskan berapa kali amil itu dilakukan, yaitu perbuatan. Sekarang kita akan bahas tentang pembagian maf'ul mutlaq dari sisi lafal masdar yang dipakai. Ya. Dari sisi macam masdar yang dipakai. Dalam matan disebutkan wa huwa qismani. Maf'ul mutlaq ada 2 macam, lafziyun wa ma'nawiyun. Ada yang lafzi, ada yang ma'nawi. Fa in wafaqa lafzuhu lafza fi'lihi fa huwa lafziyun. Kalau maf'ul mutlaq lafalnya itu sesuai dengan lafal fi'il sebelumnya, dalam artian huruf-hurufnya sama, ya, yaitu maf'ul mutlaq adalah masdar dari fi'il sebelumnya, maka itu lafzi karena diambil dari lafalnya. Nahu qataltuhu qatlan, ya, qataltuhu qatlan. Qatlan maf'ul mutlaq dari qataltuhu, sama hurufnya, ya, qaf ta lam, ya, adalah masdar, maka lafzi. Karena lafaz maf'ul mutlaq di sini terambil dari lafal amilnya itu, yaitu qatala. Wa in wafaqa ma'na fi'lihi duna lafzihi fa huwa ma'nawiyyun. Kalau maf'ul mutlaq itu cuma menyamai fi'ilnya dari sisi arti, makna, sedangkan lafaznya beda, maka disebut maf'ul mutlaq ini macamnya ma'nawi, karena cuma semakna, beda lafal. Nahu jalastu qu'udan. Ya. Qu'ud ini bukan masdar dari jalasa, tapi semakna, yaitu duduk. Artinya aku benar-benar duduk. Wa qumtu wuqufan. Wuqufan maf'ul mutlaq dari qumtu. Akan tapi tidak terambil dari kata qama, dia masdar dari waqafa. Tapi secara makna sama. Qumtu wuqufan artinya aku benar-benar berdiri. Wa ma asbaha dzalik. Dan contoh-contoh yang semisal dengan itu. Ya. Kemudian syarahnya, wa qul yanqasimul masdarul ladzi yunsabu ala annahu maf'ulun mutlaqun ila qismain. Masdar yang dinasabkan sebagai maf'ul mutlaq terbagi 2. Al-qismul awwal ma yuwafiqul fi'la an-nasiba lahu fi lafdhihi. Macam pertama dari maf'ul mutlaq adalah maf'ul mutlaq yang sama lafaznya dengan fi'il penasab, ya. Fi'il yang menasabkannya, maksudnya maf'ul mutlaq kan isim yang mansub. Nah, yang memansubkan dia adalah fi'ilnya, fi'il sebelumnya. Itu maksudnya an-nasibu lahu, ya. Maf'ul mutlaq lafaznya sama dengan fi'il yang menasabkan dia, ya, dalam hal lafaz. Bi an yakuna mushtamilan ala hurufihi,
sama lafaznya, yaitu ya huruf penyusunnya sama, ya. Urutannya juga sama, urutan huruf. Ya. Wa fi ma'nahu aidan, dalam hal arti juga sama. Dan ini gampang kalau sudah belajar ilmu shorof, ya tahu ini masdar dari fiil sebelumnya. Ya, gampang. Ya. Bi an yakuna al-ma'na al-murad min al-fi'li wal ma'na al-murad min al-masdar. Ya, satu lafaz karena terambil dari amilnya, satu makna karena makna yang dimaksud sama dengan makna fiil sebelumnya. Wa dzalika nahwu, contohnya tadi yang di matan, qa'adtu qu'udan. Ya, selafal semakna. Darabtuhu darban, sama. Zahabtu zahaban. Ya. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semacam dengannya. Nah, kita lihat di sini contoh qa'adtu qu'udan. Qu'udan masdar dari amilnya, yaitu qa'adtu, qa'ada. Ya, buktinya ketika antum tasrif qa'ada, nanti ketemu qu'udan sebagai masdar. Qa'ada yaqudu qu'udan. Demikian pula darban, kalau antum tasrif daraba yadribu darban. Demikian pula antum tasrif zahaba yazhabu zahaban. Ya. Itu makna maf'ul mutlak sama dari sisi lafal dengan amilnya, yaitu dia adalah masdarnya. Barakallahu fikum. Kemudian al-qismus tsani, macam kedua yang disebutkan di matan, ma yuwafiqul fi'lan nasiba lahu fi ma'nahu. Maf'ul mutlak yang sama dengan fi'il yang menasabkannya dalam hal makna, maksud, ya, arti. Wala yuwafiquhu fi hurufihi, tapi dalam hal huruf beda. Bi an yakuna huruful masdari ghaira hurufil fi'li, yaitu huruf penyusun masdar beda dengan huruf penyusun fi'il, ya. Ya. Barakallahu fikum. Ya, dan juga hurufnya, ya. Juga urutannya harus sama, ya. Misalnya dharabahu, ya, dharaba. Darabtuhu darban, ya, darban lafzi, ya, karena sama dari sisi huruf dan urutannya. Ya. Beda kalau antum bilang darabtuhu rabdhan, ya, urutannya beda, ya. Tadi darabahu awalnya dhad, kemudian ra, kemudian ba, kemudian rabdhan. Ra, ba, dhad, beda urutan, ya. Bukan maf'ul mutlak, ya. Wa dzalika lahu, contoh yang cuma sama dalam hal makna, beda dalam hal lafaz adalah jalastu qu'udan, ya. Fa inna ma'na jalasa huwa ma'nal qu'ud. Jalasa dengan qu'ud itu satu maknanya, ya, sama. Walaisat huruful kalimatain wahidatan, sementara huruf penyusun dua kata tadi, kata jalasa dan kata qu'ud, beda, ya, tidak sama. Wa mithlu dzalika farihtu jazalan. Contoh yang lain, farihtu jazalan. Ya. Aku benar-benar gembira, tapi jazalan beda lafal, ya, walaupun maknanya sama. Darabtuhu lakman, aku benar-benar memukulnya. Daraba dengan lakman maknanya sama, mukul, ya. Ahantuhu ihtiqaran, ya. Ahana dengan ihtiqar
beda lafal walaupun maknanya sama. Wa qumtu wuqufan juga seperti itu. Wa ma asbaha dzalik. Ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Ini akhir pembahasan kita dalam maf'ul mutlaq, yang intinya yang perlu difahami adalah pengertian maf'ul mutlaq. Yang kedua, maf'ul mutlaq itu berasal dari masdar, ya. Dan dia isim mansub, termasuk mansubat. Yang ketiga, maf'ul mutlaq dilihat dari sisi penggunaannya dalam kalimat terbagi tiga. Dan ini sangat penting untuk memahami mana itu maf'ul mutlaq, ya, dari sisi penggunaannya. Ya, maf'ul mutlaq digunakan untuk mentakkid, kemudian menjelaskan macamnya, kemudian menjelaskan jumlahnya. Kemudian juga maf'ul mutlaq bisa lafzi, bisa maknawi. Ini poin-poin yang kita bahas dalam maf'ul mutlaq. Dengan ini selesai, dan setelahnya insyaallah kita lanjut ke pembahasan al-zaraf, ya, maf'ul fi. Insyaallah kita bahas di majelis yang akan datang. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa ala sahbihi.